Rekan-rekan sejawat, selamat datang di panduan visual klinis kita kali ini. Nah, kalau Anda rutin berpraktek di bidang kesehatan maternal, Anda pasti tahu banget kan gimana cepetnya protokol klinis itu berkembang? Hari ini, kita bakal membedah sebuah dokumen yang absolut krusial, yaitu Konsensus Nasional 2026 tentang hiperglikemia dalam kehamilan. Anggap saja sesi ini sebagai alat tempur utama Anda ya. Kita akan ambil standar multidisiplin yang baru ini dan mengubahnya jadi langkah-langkah visual yang praktis. Jadi Anda bisa langsung menerapkannya di klinik untuk memastikan kita memberikan perawatan yang paling aman dan terbaik buat ibu dan bayinya. Oke, mari kita pelajari lebih dalam masalah ini. Konsensus terbaru ini menyoroti apa yang mereka sebut sebagai fenomena gunung es. Kasarnya, apa yang kita lihat di ruang praktek itu cuma puncaknya aja. Di bawah permukaan, ada begitu banyak kasus pradiabetes dan diabetes yang sama sekali nggak terdeteksi di masyarakat kita. Makanya, aturan mainnya sekarang berubah drastis. Screening hiperglikemia itu sekarang sangat dianjurkan untuk semua ibu hamil, literally sejak kunjungan antenatal pertama mereka. Taruhannya terlalu tinggi, rekan-rekan. Kita harus melindungi si ibu dan masa depan bayinya dari komplikasi yang sebetulnya bisa banget dicegah dari awal. Dan ini dia peta jalan klinis yang akan kita susuri bareng-bareng hari ini. Mulai dari pemahaman dasar konsensus 2026, masuk ke tahap screening dan diagnosis, lalu manajemen kehamilan, pemantauan, perencanaan persalinan, sampai perawatan pasca salin. Kita mulai dari bagian 1, Konsensus 2026. Pendekatan multidisiplin yang menyatukan standar perawatan dari HKFMI, POGI, POGI, dan Perkeni. Nah, semuanya bermula dari klasifikasi yang tepat. Ini krusial banget. Kita harus membedakan dengan jelas antara DMG dan DMH. DMG atau diabetes mellitus gestasional itu kalau hiperglikemianya baru pertama kali ketahuan saat si ibu hamil. Di sisi lain, DMH atau diabetes mellitus hamil ini kondisinya jauh lebih berat. DMH ini untuk ibu yang memang sudah punya diabetes sebelum hamil atau baru diperiksa saat hamil tapi hasilnya langsung tembus kriteria diabetes standar. Kenapa sih kita harus pusing-pusing membedakan ini di hari pertama? Karena ibaratnya ini tuh kayak persimpangan jalan. Kalau klasifikasinya akurat, jalur perawatan, pemantauan, dan jadwal persalinannya nanti juga bakal tepat sasaran. Lanjut ke bagian 2, screening dan diagnosis. Mari kita terapkan ini di skenario dunia nyata saat pasien baru masuk ke klinik Anda. Jadi, poin krusialnya adalah pendekatan 2 langkah ini. Nggak boleh terlewat ya. Langkah pertama, langsung lakukan screening di kunjungan antenatal pertama. Kalau ada kecurigaan dari evaluasi awal, kita masuk ke langkah 2, uji diagnostik pakai TTGO. Tapi begini, kalau hasil screening awalnya negatif, apakah kita bisa santai? Oh, tentu tidak. Anda wajib, sekali lagi wajib melakukan screening ulang saat usia kehamilannya 24-28 minggu. Screening ulang ini ibarat jaring pengaman buat menangkap pasien yang lolos dari deteksi awal akibat lonjakan resistensi insulin di pertengahan kehamilan. Coba deh arahkan perhatian Anda ke flowchart algoritma ini. Dari hari pertama, kita dituntut untuk jadi detektif klinis. Cek tajam-tajam faktor risikonya. Apakah pasien ini obesitas, ada riwayat diabetes di keluarga dekatnya, atau mungkin dia pernah melahirkan bayi makrosomia? Nah, kalau faktor risiko ini ada, dan glukosa darah sewaktu atau GDS-nya nyangkut di angka 140-199, langsung bersiap untuk TTGO. Algoritma ini benar-benar memandu kita supaya nggak ragu lagi kapan harus edukasi dan kapan harus tegakkan diagnosis. Saya sarankan Anda ambil mental screenshot dari tabel target klinis ini. Glukosa darah puasa 126 ke atas, GDS 200 ke atas. Itu potokan kita. Tapi perhatikan baris paling bawah. Kalau Anda punya akses ke tes HbA1c, dan di trimester pertama hasilnya menunjukkan angka 6,5% atau lebih, stop, itu adalah diagnosis definitif DMH. Selesai. Nggak usah nunggu sampai trimester 2 untuk bertindak. Intervensi harus jalan hari itu juga. Masuk ke bagian 3, manajemen selama kehamilan. Pasien biasanya nanya, "Dok, saya harus gimana sekarang biar janin saya aman?" Kabar baiknya, pertahanan pertama kita itu bukan obat, melainkan nutrisi. Edukasi pasien untuk mengurangi asupan 500-750 kilokalori, tapi tentu dengan komposisi yang seimbang. Nah, yang sering dilupakan ini nih, serat. Serat itu pahlawan tanpa tanda jasa. Pastikan asupan serat minimal 28 gram per hari karena ini luar biasa efektif menahan lonjakan glukosa. Dan pastinya jangan lupa pastikan suplemen esensial seperti asam folat, B12, vitamin D, dan DHA tetap masuk untuk mendukung perkembangan si kecil dan sensitivitas insulin sang ibu. Oke, tolong perhatikan yang satu ini baik-baik.
Diabetes itu bikin resiko preeklamsia meroket tajam. Makanya intervensi farmakologis awal ini adalah penyelamat nyawa yang mutlak. Kita bicara soal pemberian aspirin dosis rendah sekitar 100-150 mg per hari yang sudah harus dimulai sebelum kehamilan usia 16 minggu plus tambahan kalsium. Strategi ini benar-benar terbukti ampuh menekan angka preeklamsia. Sekarang yang benar-benar menarik dari slide ini adalah peran Metformin XR. Kalau modifikasi gaya hidup nggak cukup, Metformin Extended Release ini jadi andalan. Kenapa versi XR? Karena selain meminimalkan efek samping mual dan begah di perut yang paling dihindari ibu hamil, obat ini juga sangat strategis untuk kelompok resiko tinggi preeklamsia. Atau kalau Anda menemukan kondisi large for gestational age dan polyhydramnion saat pasien pakai insulin, Metformin XR ini ngasih kita ekstra kontrol metabolik yang sangat berharga. Bagian 4, pemantauan ibu dan janin. Fokus kita sekarang pindah ke ruang USG untuk melihat langsung dampak glukosa ibu ke perkembangan bayi. Ini timeline atau garis waktu pemantauan yang nggak bisa ditawar ya. Di minggu ke-11 sampai 14, selain periksa nuchal translusensi, pastikan juga cek Doppler arteri uterina. Masuk ke 18 sampai 22 minggu, kita fokus ke anatomi detail, terutama sistem saraf pusatnya. Terus pas nyentuh minggu ke-22 sampai 24, nah ini jadwalnya tonggak pemeriksaan yang sangat spesifik. Ya, ekokardiografi janin. Kenapa ini penting banget? Buat gambarannya, hiperglikemia di awal kehamilan itu ibarat lingkungan yang sangat beracun buat pembentukan organ si bayi. Kalau pasien Anda HbA1c-nya di atas 8% pada trimester pertama, tahukah Anda seberapa besar risiko bayinya kena penyakit jantung bawaan? Melonjak 3-5 kali lipat. Ini luar biasa tinggi. Makanya, kontrol yang buruk di awal otomatis mewajibkan kita melakukan screening jantung janin secara mendalam. Bagian 5. Perencanaan persalinan dan algoritma. Setelah berbulan-bulan dikawal ketat, kita tiba di momen puncaknya. Kapan dan gimana cara bersalin yang paling aman? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bedanya timeline DMG dan DMH. Lihat perbandingannya. Kalau pasien DMG dan gulanya terkontrol bagus cuma dengan diet, santai, mereka bisa nunggu persalinan alami sampai 40 minggu 6 hari. Tapi, untuk pasien DMH yang kontrolnya kacau, apalagi kalau udah ada komplikasi, itu zona merah. Kita nggak bisa wait and see. Harus diintervensi atau terminasi sebelum 37 minggu. Algoritma ini ngebantu banget buat bikin keputusan cepat di ruang bersalin. Biar gampang, ingat saja aturan keras persalinan ini. Taksiran berat janin udah menyentuh angka 4.000 gram, langsung rencanakan sesar elektif. Jangan ambil resiko distosia bahu. Tapi kalau gulanya bagus dan bayinya di bawah 4.000 gram, go ahead. Persalinan per vaginam itu pilihan utama. Cuma ada satu plot twist nih. Kalau Anda terpaksa ngasih kortikosteroid buat pematangan paru janin prematur, siap-siap ya, gula darah ibu bakal terbang. Jadi pemantauan glikemik harus super ketat dan dosis insulin harus langsung disesuaikan. Bagian 6. Perawatan pasca salin dan rujukan. Bayi udah lahir dengan selamat. Ibu lagi pemulihan, tapi tugas kita belum beres. Alur pasca salin ini ibarat jembatan ke kesehatan jangka panjang. Buat bayinya, langsung screening hipoglikemia dan pastikan inisiasi menyusu dini jalan. Buat ibunya, obat DMG biasanya udah bisa di-stop karena hormon plasenta kan udah hilang. Tapi perhatikan langkah ketiga ini. Sang ibu wajib banget dievaluasi ulang dengan TTGO di minggu ke-6-12 dan dipantau terus sampai setahun. Ini buat mastiin dia nggak bergeser jadi diabetes tipe 2. Oh ya, satu lagi, selalu sarankan kontrasepsi yang non-estrogen supaya metabolisme ibunya nggak makin berat. Buat rekan-rekan yang bertugas di FKTP alias puskesmas atau klinik primer, konsensus ini ngasih lampu merah yang jelas kapan harus merujuk ke spesialis. Kalau GDS pasien di atas 140, tapi klinik Anda nggak punya fasilitas TTGO, rujuk. Kalau udah dikasih metformin maksimal 1.500 mg sehari tapi gula masih bandel, atau butuh insulin, rujuk. Intinya gampang, jangan nekat. Eskalasikan perawatannya ke rumah sakit rujukan. Keamanan si ibu dan bayi adalah yang utama. Nah, kita sudah menyusuri konsensus nasional 2026 ini dari ujung ke ujung. Dari screening di trimester pertama, mengatasi krisis di pertengahan kehamilan, sampai mitigasi resiko pasca salin. Pedoman ini didesain persis untuk menghancurkan fenomena gunung es yang selama ini menutupi kasus diabetes maternal di Indonesia. Ilmunya sudah ada di genggaman Anda sekarang. Jadi pertanyaannya, apakah Anda dan tim di klinik sudah siap mengimplementasikan standar klinis baru ini untuk pasien Anda besok pagi?
Mari kita terapkan pedoman ini dan selamatkan lebih banyak nyawa ibu serta generasi masa depan kita. Terima kasih sudah bergabung di panduan visual ini dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.